Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lowongan kerja ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya sendiri dan Muhammad Zidan, dan sebelah saya ada Muhammad Ilham Zaki, saya Arya Desa Putra. Oke, langsung saja ke bagian database yang dibuat oleh Ilham Zaki. Baik, di sini ada database kita yang bernamanya lowongan kerja. Di sini ada beberapa table. Yang pertama ada job, ada lamaran, ada login. Sini buat untuk login, ada pendidikan akhir, terus ada perusahaan, user, dan user. Tuh. Untuk job ID, untuk job di sini kita ada isinya, ada kerja ID, nama kerja, nama pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan syarat untuk bekerja di situ, gaji sama lokasinya. Untuk kerja ID ini kita memiliki foreign key di bagian lamaran. Sini ada satu, ini yang di lamaran. Ini bagian perusahaan. Ini caranya. Sini kita ada kasket, dan di sini ada user ID. Untuk user ID itu sendiri kita bisa masukkan ke bagian lamaran foreign key-nya. Nah, ini user ID itu diisi dari ID user yang sudah masuk. Ada nama usernya, Rusdi, alamatnya, email, password, dan nomor telepon dan kemampuan. Ini untuk perusahaan. Ini belum dimasukkan karena apa ya? Terus ada nama perusahaan di situ, nama perusahaan, deskripsi perusahaannya, alamat perusahaan, dan nomor teleponnya. Baik, sebenarnya sudah tidak ada lagi. Segitu saja. Baca akan dilanjutkan oleh Aryandi Saputra Sebagai front end. Oke, di sini front end-nya. Di sini kami ada menu home, yaitu untuk perkenalan dari perusahaan kami, yang itu namanya Putraha Company. Untuk memasukkan data dan email, data dan menunjukkan data-data yang lain, kita harus login dulu. Di sini namanya. Di sini ada data-data yang sudah masuk dari usernya. Untuk di sini kita bisa melakukan hapus dan edit. Untuk hapus ini kita langsung hapus. Kalau misalkan edit, nanti kita bisa langsung ke form edit yang ada di sini. Untuk misalkan mengedit data-data yang mungkin kurang tepat bagi diri kita, dan kalau misalkan kita mau tambahkan biodata pun kita bisa di sini. Di sini ada nama pekerjaan, deskripsi yang Anda mau, syarat kerja, gaji yang Anda mau, dan lokasi Anda. Terus di sini tabelnya itu menyambung ke database yang ada di sini, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ilham Zaki. Begitu. Ini untuk kode dari tabelnya. Ini kode buat tabel datanya dan lain-lain. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Zidan sebagai backend. Cut dulu. Oke, berikutnya akan saya jelaskan bagian backend-nya. Nah, di sini ada sendiri kita untuk mengkonekkannya, kita membuat file sendiri, yaitu database PHP. Jadi mana berisikan itu hostname yang localhost. Nah, localhost ini adalah server yang kita pakai. Dan username ini adalah server yang ada di database-nya, dan password. Terus database yang kita gunakan adalah lowongan kerja. Nah, ini $coin ini untuk mengkoneksikan semua dari yang di atas tadi. Lanjut ke job. Di $job itu kita menggunakan recurring ons, yaitu untuk mengkoneksikan agar
file ini agar jalan nih, menggunakan database PHP. Query ini sebuah perintah ya, sebuah perintah untuk select from mengambil data dari table job. Result ini adalah untuk menjalankan kedua perintah tersebut. Di bawah ini kita menggunakan perulangan, yaitu agar perulangan while $row dan result, yaitu untuk perulangan. Dan di sini, di baris ini kita menggunakan perulangan while, yaitu dimana dalam baris ini while ini akan menyimpan data ke $row, yang dimana $row ini akan mengambil dari TD-TD di bawah yang berisikan variabel-variabel dari table job. Nah, untuk tombol hapus dan edit ya akan kita menggunakan href action del yang dimana kita sudah buat di sini. Di action del ini kita menggunakan recurrent host juga, yang dimana untuk mengkoneksikan ke database-nya. Ini selanjutnya ada kerja ID, di mana ini adalah variabel baru. Jadi dimana kita itu bisa bebas mengisinya apa saja. Tapi di sini kita samakan dengan yang ini, yaitu kerja ID sama dengan $get itu mengambilnya dari link. Jadi yang berisikan itu kerja ID yang berada di table job. Nah, $SQL sama dengan delete from mengambil dari table job. Yang dimana where-nya itu adalah kerja ID yang berada di table job. Ini sama dengan juga ngambil dari sini. Nah, jika menghapusnya berhasil, itu kan kembali ke table job lagi. Jika gagal, akan muncul notifikasi seperti gagal menghapus. Kita lanjut ke action editnya. Oke, di sini ada require host sama seperti sebelumnya itu untuk mengkoneksikan ke database-nya, yaitu dengan file database.php. Ini kerja ID-nya juga kerja ID, nama kerja, deskripsi kerja, syarat gergaji dan lokasi itu adalah variabel baru. Di sini kita menggunakan $post yang dimana itu setelah kita mengedit di sini kita menggunakan $post yang berisikan variabel kerja ID, nama kerja, deskripsi, syarat, gaji dan lokasi. Jadi yang dimana $post ini akan mengambil inputan yang berada dari form action di sini. Jadi ini form ini adalah form edit, yang dimana jika kita mengedit action editnya juga akan jalan. Nah, di sini ada $SQL update itu kita mengambil dari table job, set, name kerja, deskripsi kerja, syarat, gaji, lokasi, itu mengambilnya dari data yang di atas di sini. Nah, untuk where sendiri itu kita menggunakan where kerja ID, yang dimana where itu kayak mengkonsentrasikan satu barisan itu agar semuanya tidak berubah. $result ini untuk menjalankan $count dan SQL. Jika berhasil saat mengedit, kita akan kembali ke job PHP lagi, ke form job, dan jika gagal akan muncul edit gagal. Selanjutnya akan ke action login. Oke, selanjutnya kita akan ke live action login, di mana di sini ada session start. Session start itu digunakan untuk memulai untuk melanjutkan sesi pada PHP. Di sini kita gunakan recurrent host untuk mengkoneksikan ke database, yaitu file kita yang di sini ya sudah kita buat, yaitu namanya database PHP. Username ini adalah username ini adalah $, baru, yang dimana kita bisa mengubah namanya. Terus di sini $post ini mengambil dari form login yang di sini, yang inputannya mengambil dari sini. Query select form, kita di sini untuk select form login yang ada di database, where username yang ada di database juga. Di sini kita masukkan $username yang ada di atas ini. Result yaitu untuk menjalankan
semua dari file action login ini row $row untuk menyimpan data-data yang sudah dijalankan oleh result. If $row dan $password dengan $row ini jika loginnya berhasil akan lanjut ke job PHP. Jika gagal maka akan kembali ke halaman login, halaman dashboard, dan akan muncul alert yaitu username atau password salah. Selanjutnya ke action tambah login, action tambah. Ya, di sini kita juga menggunakan reference yaitu untuk mengoneksikan ke database. SQL insert into itu digunakan untuk menambahkan nama pekerjaan, deskripsi kerja, syarat gaji dan lokasi, yaitu mengambil dari table job yang dimana kita menggunakan value-nya $post, name, dash, post gaji dan location yang mengambil dari form tambah data yang dari inputannya dari form sini. Di sini kita juga menggunakan query yaitu untuk menjalankan SQL dan $kona itu. Di sini kita menggunakan alert juga. Misalkan kita berhasil mendapatkan data, alertnya akan muncul data pekerjaan telah dikirim dan akan kembali ke form job PHP. Jika kita gagal mendapatkan, akan menunjukkan gagal mendapatkan data dan akan kembali ke halaman job PHP juga. Di setiap format itu juga kita juga menggunakan reference untuk mengkoneksikan ke database-nya. Backend dari saya. Oke, untuk masalah yang ada di codingan di kelompok kami ini yaitu adalah saat ingin menghapus salah satu tabel ini. Dikarenakan di dalam database kita itu menggunakan foreign key. Jadi untuk cara mengatasinya akan dijelaskan oleh Ilham Zaki. Cara untuk mengatasinya adalah ketika dihapus kita harus menambahkan kita harus mengubah relation view-nya menjadi cascade. Untuk caranya itu ada di relation view ganti ke cascade. Nah, ini cascade. Untuk di codingannya kita bisa menambahkan session start. Dan untuk ilmu yang kita dapatkan dari mengerjakan tugas ini adalah saya bisa tahu jika ingin menghapus sebuah table yang mempunyai foreign key, kita harus menambahkan di relation-nya itu cascade supaya dia bisa mendelete yang mempunyai foreign key-nya. Dan kalau tidak ditambahin dia tidak akan bisa. Segitu saja penjelasan tugas lowongan kerja dari kelompok lowongan kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.